Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 2014051049, Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Lampung tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan 10 perubahan perilaku konsumen selama pandemi Corona. Yang pertama, mobilitas orang turun. Sebelum adanya bencana wabah corona yang melanda di seluruh dunia, bahkan di negara Indonesia, mobilitas penduduk masih sangat masif, baik itu tingkat daerah maupun tingkat negara. Namun, setelah adanya wabah corona, mobilitas penduduk juga ikut menurun. Hal itu terjadi karena untuk mempersempit penyebaran virus corona. Bahkan, pemerintah beberapa kali telah menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Hal itu ditujukan agar mencegah penyebaran virus corona. Yang kedua, belajar, bekerja, beribadah, dan belanja dari rumah. Hal itu dilakukan juga untuk mencegah penyebaran virus corona. Belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, bahkan juga belanja dari rumah. Yang ketiga, rumah menjadi one spot activities. Dikarenakan semua kegiatan dilakukan di rumah, maka rumah menjadi satu tempat aktivitas. Jadi semua dilakukan di rumah, baik itu belajar, bekerja, beribadah, dan juga berbelanja di rumah. Yang keempat, kembali pada kebutuhan pasar pangan, sehat dan aman. Dikarenakan zaman sebenarnya virus corona, maka para konsumen akan sangat berhati-hati dalam membeli kebutuhan. Mereka akan cenderung lebih membeli kebutuhan pokok yang sehat dan aman. Bahkan, mereka biasanya memasak kebutuhan mereka sendiri. Hal itu ditujukan agar lebih terjamin kesehatan dan keamanan dari makanan yang mereka konsumsi. Yang kelima, menahan diri untuk kebutuhan dan aktivitas yang tidak penting. Krisis ekonomi di masa pandemi membuat para konsumen lebih menahan diri untuk membeli kebutuhan yang mereka anggap tidak penting. Mereka lebih memilih untuk membeli bahan-bahan pokok yang mempunyai nilai bagi mereka daripada harus membeli kebutuhan yang tidak penting. Begitupun dengan aktivitas fisik yang tidak penting. Mereka lebih memilih untuk menahan diri dari aktivitas-aktivitas yang tidak penting, terutama di luar rumah. Karena tentu para pelaku konsumen pun akan merasa takut jika nantinya mereka pun akan terkena virus corona. Yang keenam, jaga jarak, meminimalisir atau bahkan menghindari kontak fisik. Dikarenakan adanya wabah virus corona membuat konsumen lebih berhati-hati dalam menjaga kontak fisik dengan banyak orang, karena mereka khawatir apabila mereka tidak menjaga jarak, meminimalisir virus corona, atau bahkan tidak menghindari kontak fisik, mereka pun akan terkena virus corona atau virus COVID-19. Ketujuh, lingkungan virtual dalam ekosistem digital untuk memenuhi kebutuhan. Di era pandemi ini, tentunya para pelaku konsumen akan sangat membutuhkan digital dalam memenuhi kebutuhan mereka, karena semua dilakukan secara virtual, secara online, sehingga pelaku konsumen akan sangat membutuhkan peranan digital, infrastruktur digital dalam memenuhi kebutuhan mereka yang dilakukan serba virtual. Kedelapan, pola kerja menjadi lebih fleksibel. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, semua dilakukan secara virtual ataupun online, maka cara bekerja pun akan menjadi lebih fleksibel karena mereka, para konsumen, tidak perlu keluar rumah untuk bekerja. Mereka bisa melakukan pekerjaannya di rumah yang tentunya akan lebih fleksibel. Yang kesembilan, empati dan solidaritas antar konsumen tentunya akan lebih meningkat. Hal itu dikarenakan ada rasa persamaan di antara para konsumen, di mana mereka sama-sama merasakan bagaimana dampak dari pandemi corona ini, sehingga rasa empati dan solidaritas mereka akan lebih meningkat dan lebih tertanam lagi. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, kedekatan emosional keluarga. Nah, karena semuanya dilakukan di rumah,
serba di rumah, tentu saja akan mengalami pendekatan emosional bagi para keluarga karena mereka bisa melakukan semuanya di rumah secara bersama. Lebih banyak menghabiskan waktu bersama di rumah, kemudian bermain bersama di rumah, ibu dan anaknya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, kemudian suami dan istri, dan lain sebagainya. Tentu hal tersebut akan memberikan kedekatan emosional untuk para pelaku konsumen tersebut karena adanya wabah corona tersebut. Nah, jadi begitulah penjelasan dari saya tentang 10 perubahan perilaku konsumen selama pandemi corona. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya dan kita tetap bisa mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ada agar kita tidak menjadi penyebar virus corona ataupun tidak disebarkan virus coronanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.